Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali anak-anakku kelas 5 semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang organ pencernaan. Nah, di sini akan dibahas ada 2 organ pencernaan, yaitu pada hewan dan manusia. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu organ pencernaan pada hewan. Nah, manusia ini memperoleh energi dari makanan yang dimakan agar menghasilkan energi. Makanan juga perlu dicerna terlebih dahulu. Nah, itulah yang dinamakan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini dilakukan oleh organ pencernaan di dalam tubuh. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana organ pencernaan pada hewan, mari kita belajar bersama-sama ya. Oke, anak-anak dapat memperhatikan gambar ini? Gambar apa ini? Ya, gambar susu. Anak-anak suka minum susu apa tidak? Jadi susu ini merupakan minuman yang penuh gizi, baik bagi tubuh. Susu juga disebut sebagai penyempurna makanan sehat. Susu ini mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Susu ini biasanya dihasilkan dari hewan. Contohnya sapi. Nah, susu sapi ini memiliki kadar gula lebih rendah dan mengandung banyak nutrisi. Itulah mengapa susu sapi lebih populer untuk dikonsumsi. Hewan yang penghasil susu ini, contohnya tadi sapi, itu merupakan hewan mamalia pemakan rumput atau tumbuhan. Sapi tadi juga disebut sebagai hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Jadi hewan ruminansia ini hewan yang memakan makanannya dalam 2 langkah atau 2 fase. Jadi sapi ini membutuhkan 2 steps, 2 langkah untuk mengolah makanannya, memamah makanannya. Karena hewan ruminansia memiliki siklus pencernaan yang unik. Kenapa bisa begitu? Nah, mari kita pelajari selanjutnya, yaitu oke, anak-anak coba perhatikan. Nah, ini gambar sapi. Dan ini gambar organ pencernaan sapi. Mengapa tadi sapi disebut hewan ruminansia dan membutuhkan 2 fase dalam proses pencernaannya? Nah, jadi ini 2 fasenya itu. Yang pertama, sapi ini mengunyah makanan di dalam mulutnya dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, tekstur makanannya itu masih kasar. Kemudian, makanan sapi atau rumput itu masuk ke dalam rumen. Nah, ini. Jadi, lambung sapi itu besar anak-anak dan dibagi menjadi 4 bagian. Ini ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Jadi untuk fase pertama, sapi mengunyah rumputnya dan dimasukkan ke dalam rumen, tetapi rumputnya masih kasar. Nah, sapi itu akan memasukkan rumput yang masih kasar tadi ke dalam rumen lambungnya sampai terisi penuh. Setelah terisi penuh, maka langsung lanjut ke fase kedua. Fase kedua ini, sapi akan mengeluarkan rumput yang berada di rumen ini, rumen lambung, ke mulutnya lagi, untuk dikunyah lagi menjadi halus. Nah, setelah halus, maka akan dimasukkan ke dalam rumen lambung kembali. Jadi, memerlukan 2 fase atau 2 langkah dalam pencernaan hewan ruminansia atau contohnya pada
sapi. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar organ-organ pencernaan ruminansia pada hewan ruminansia yang organ lainnya. Ada apa saja? Langsung saja, yang pertama yaitu organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada rongga mulut atau bahasa biologinya cavum oris. Jadi pada hewan ruminansia terdapat dua organ pencernaan yang penting, yaitu ada gigi dan lidah. Jadi gigi pada hewan ruminansia itu berbeda dengan hewan lainnya. Seperti gigi serinya atau nama biologinya incisivus itu berbentuk sesuai dengan fungsi, yaitu menjepit makanan berupa rumput. Kemudian gigi taringnya atau caninus ini tidak berkembang sama sekali. Sedangkan gigi gerahamnya yang belakang atau nama latinnya molar memiliki bentuk datar dan lebar. Nah, rahang hewan ruminansia itu bergeraknya menyamping untuk menggiling makanan. Jadi dia geraknya dapat menyamping. Jadi seperti mesin giling. Makanya dia menggilingnya tadi dari kasar terus halus. Kemudian organ pencernaan yang selanjutnya yaitu ada kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan tidak mengalami proses pencernaan, hanya sekedar lewat. Kerongkongan ini sangat pendek, jadi pada hewan ruminansia kerongkongannya hanya sepanjang 5 cm. Tetapi lebarnya dapat membesar sesuai ukuran dan tekstur makanan yang dimakan. Oke, selanjutnya organ pencernaan pada hewan ruminansia yaitu lambung. Nah, pada hewan ruminansia lambungnya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan yang akan dikunyah kembali dan sebagai tempat pembusukan makanan. Ukuran lambungnya ini bervariasi bergantung pada umur dan makanannya. Karena lambung pada hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian. Seperti yang udah Ibu bilang di awal tadi, yang ada gambarnya. Nah, di sini akan Ibu tampilkan lagi. Nah, ini. Esofagus ini kan kerongkongan. Kemudian yang besar ini lambung. 4 bagiannya yaitu ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Kemudian ini usus halus. Usus halus ini nanti akan tersambung ke anus. Kemudian ini yang pertama akan dibahas yaitu rumen atau perut besar. Jadi pada hewan ruminansia ini rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi cukup makanan, sapi akan beristirahat dan mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen ini. Di dalam rumen, populasi bakteri dan protozoa menghasilkan enzim oligosakarase, hidrolase, glikosidase, amilase, dan enzim selulase. Enzim-enzim itulah yang menguraikan polisakarida termasuk selulosa yang terdapat dalam makanan alami mereka. Enzim pengurai protein seperti enzim proteolitik dan beberapa enzim pencerna lemak juga terdapat di rumen ini. Kemudian retikulum. Nah, ini retikulum di sini. Ini merupakan perut jala. Berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencampuran zat makanan dengan enzim-enzim yang ada. Jadi makanan yang
dimakan oleh sapi diaduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut tadi yang sudah disebutkan ya, menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau disebut bolus. Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Di dalam retikulum ini, di dalam perut jala, juga terjadi proses fermentasi dengan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian bagian selanjutnya yaitu terdapat omasum atau perut buku. Setelah makanan dikunyah di mulut, untuk yang kedua kalinya berarti jika sudah kedua kali berarti makanannya sudah halus. Nah, makanan akan masuk ke omasum setelah melewati rumen dan retikulum. Dalam omasum ini, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Jadi kadar air dari gumpalan makanan dikurangi melalui proses absorpsi atau penyerapan air yang dilakukan oleh dinding omasum. Kemudian, bagian yang keempat yaitu abomasum atau perut masam. Disinilah tempat terakhir lambung akan dilewati makanan. Makanan akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim lainnya. Nah, asam klorida ini membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Enzim ini juga membantu membunuh bakteri jahat yang ada pada makanan tersebut. Nah, sudah jelas ya anak-anak mengenai lambung pada hewan ruminansia. Jadi lambung sapi ini jika dibandingkan dengan lambung manusia itu sangat berbeda karena ukurannya jauh lebih besar. Karena lebih besar ini sehingga lambungnya terbagi menjadi 4 bagian. Jadi sering dikatakan jika sapi memiliki 4 perut. Jelas ya? Selanjutnya, organ pencernaan yang terakhir, yaitu ada usus halus dan anus. Setelah proses pengunyahan makanan sampai menjadi halus, nah makanan yang sudah halus itu akan masuk ke dalam usus halus. Nah, dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Jadi sari-sari makanan akan diserap yaitu melalui proses absorpsi tadi, kemudian diedarkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ampasnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Oke, paham ya anak-anak semua? Baik, anak-anakku semua, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Tadi contohnya pada sapi. Anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar organ pencernaan pada manusia. Apabila anak-anak masih ada yang kurang jelas, kurang paham, tidak mengerti maksudnya seperti apa, anak-anak dapat menghubungi ibu secara pribadi. Insya Allah ibu akan jelaskan kembali sampai anak-anak paham. Terima kasih sudah memperhatikan, menyimak, dan mau belajar. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.